Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nuzul di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kepada kalian sebuah penjelasan tentang potensi-potensi manusia. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa manusia itu dari kecil sudah memiliki potensi? Yap, kita semua memiliki potensi. Semua manusia memiliki potensi yang sama. Hanya saja, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Dan tidak banyak orang juga yang mampu memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan membahas apa saja itu potensi-potensi manusia. Nah, sebelum kita masuk ke bagian apa saja itu potensi manusia, kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran sendiri sudah jelaskan mengenai makna potensi manusia ataupun fitrah manusia. Di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, semuanya ada yang menjelaskan mengenai materi ini. Terutama di Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan di Al-Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1296. Nah, yang pertama kita masuk ke Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Nah, ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lihaqqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Ayat ini sebenarnya memiliki beberapa tafsiran dan sudah ditafsirkan oleh beberapa ahli mufassir terkenal seperti tafsir Al-Muyassar, kemudian tafsir dari Hidayatul Insan bi Tafsir Quran, kemudian tafsir dari Zubadatun Tafsir min Fathil Qadir. Nah, beberapa isi dari tafsiran ini sebenarnya kurang lebih sama, apalagi tentang di bagian fitrah manusia. Tafsir-tafsiran ini menjelaskan bahwa manusia itu sendiri memiliki potensi yang sangat sangat sempurna dibanding makhluk lainnya. Manusia diciptakan dengan sesempurna mungkin, sehingga manusia memiliki fitrah ataupun potensi yang ada. Manusia mampu berpikir, manusia mampu berbicara, manusia mampu melakukan sesuatu. Itu karena fitrah manusia itu sendiri. Jadi konsep fitrah itu sendiri ya seperti itu, bahwa manusia dari awal itu sudah dikasih potensi. Hanya saja tidak semua orang mampu memanfaatkan ataupun mengupgrade potensi mereka, sehingga mereka hanya berada di level yang standar dalam di dalam pemanfaatan potensi-potensi yang sudah diberikan oleh Allah. Setelah tadi kita sudah membahas tentang Quran Surah Ar-Rum ayat 30, sekarang kita akan membahas tentang Al-Hadis, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1296 yang berbunyi, Haddatsana Adamu haddatsana Banu Abi bin Al-Zuhri
an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a, yang artinya telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zabi dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian, kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada catat padanya? Hadis riwayat Bukhari nomor 1296. Nah, di hadis ini kita tahu bahwa fitrah sendiri itu sudah ada sejak seorang manusia atau sejak manusia dilahirkan. Dan sejak manusia itu dilahirkan, manusia sudah dikaruniai dengan sangat sempurna. Manusia memiliki mata, manusia memiliki hidung, manusia memiliki telinga, manusia memiliki otak, manusia memiliki hati. Itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebenarnya fitrah baik di hadis maupun di Al-Quran ini, kedua-duanya memiliki konsep pengertian yang sama, kurang lebih. Karena fitrah adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak dari lahir. Seperti itu. Nah, langsung saja sekarang kita masuk ke pembahasan apa saja potensi-potensi manusia. Nah, yang pertama adalah potensi naluriah atau hidayat al-khariziyat. Hidayat al-khariziyat ataupun potensi naluriah yaitu dorongan primer yang berfungsi untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan setiap manusia. Nah, ketika kita berbicara naluri, kita tahu bahwa manusia itu memiliki naluri. Manusia makan, manusia bernafas, manusia minum. Itu adalah potensi naluriah. Itu adalah sesuatu hal yang sudah pasti dimiliki oleh orang dan harus dipenuhi. Dan apa gunanya? Gunanya adalah untuk agar manusia bisa bertahan hidup, untuk proses keberlangsungan hidupnya. Manusia berkembang biak, manusia beradaptasi, itu adalah potensi naluriah. Kemudian yang kedua adalah potensi indrawi ataupun yang disebut dengan hidayatu al-hasiyah. Ketika kita berbicara tentang indra, pasti kalian sudah paham bukan? Bahwa manusia memiliki indra. Contoh, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa. Nah, itu adalah indrawi dan itu adalah potensi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, di sini dijelaskan bahwa potensi indrawi adalah hidayatu al-hasiyat, erat kaitannya dengan peluang manusia untuk saling mengenal sesuatu di luar dari dirinya. Nah, berarti kan sesuatu di luar ini adalah sesuatu yang bersifat eksternal seperti rupa, bau, bentuk. Nah, itu adalah sesuatu hal yang berada di luar dan kita mengenal itu menggunakan indera kita. Hanya saja kadang tidak semua manusia memiliki potensi indera secara menyeluruh. Mereka mempunyai potensi inderanya saja. Beberapa indera mereka tidak berfungsi dengan baik, sehingga mereka disebut sebagai penyandang disabilitas. Seperti itu. Kemudian lanjut,
ke potensi yang ketiga, yaitu hidayat al-aqliyat. Ketika kita bicara akal, kita akan paham bahwa konsep akal sendiri itu pada mulanya bersumber pada otak. Otak kita berguna untuk berpikir. Setiap hal kita pikirkan, nah itu ada potensi dari akal. Manusia mampu menghitung, manusia mampu berbicara. Berbicara itu masuk ke akal, karena manusia harus menggunakan otaknya sebagai untuk memproses apa saja yang akan dia bicarakan. Nah itu akal. Akal juga berfungsi untuk menganalisa suatu hal. Manusia bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Itu ada konsep akal. Jadi potensi akal itu sangat krusial bagi kita. Kemudian yang keempat adalah potensi keagamaan atau hidayat al-diniyah. Potensi keagamaan ini sendiri mengacu pada dorongan pribadi untuk mengenal Tuhannya beserta isinya. Nah, kita tahu bahwa kita menuhankan Allah. Nah, itu adalah potensi keagamaan kita. Kita yakin akan Allah, kita yakin akan Rasul, kita yakin akan Allah menciptakan semua makhluk, semua alam semesta ini. Itu adalah potensi keagamaan kita. Mengapa itu sangat penting? Potensi keagamaan itu sendiri adalah sebuah keyakinan dari dalam diri kita. Kita yakin akan suatu hal. Kita bertauhid kepada Allah. Kita mengesahkan Allah. Nah, itu adalah potensi keagamaan. Dengan adanya itu, kita akan dengan adanya potensi keagamaan, itu adalah sebagai landasan dasar untuk menunjang potensi-potensi yang lain. Orang yang memiliki agama yang kuat pasti nanti akan memiliki pola pikir yang berbeda dan akan lebih baik dibanding orang yang tidak memanfaatkan potensi keagamaan mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi 4 potensi manusia, yaitu potensi naluriah, potensi indrawi, potensi akal, dan potensi keagamaan. Di sini saya ada sebuah statement atau sebuah pesan. Sudah selayaknya kita sebagai manusia bersyukur atas fitrah ataupun potensi yang diberikan. Tetap bersyukur dan asahlah semua potensi yang kita miliki agar kita dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa terus latih potensi kalian. Jangan putus asa ketika kalian memiliki keterbatasan terhadap suatu hal, terutama di potensi kalian. Karena keterbatasan dalam potensi itu bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin ketika kalian memiliki batasan, ada sesuatu hal yang Allah ingin beritahu kepada kalian bahwa kalian adalah suatu makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.